Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Cyberlaw. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang perlindungan software. Topik ini sangat penting karena software saat ini bukan hanya alat teknologi, tetapi juga aset bisnis dan aset intelektual yang memiliki nilai ekonomi sangat besar. Ada 5 yang akan saya bahas di sini. Yang pertama tentang bentuk perlindungan software. Yang kedua, ancaman terhadap software. Ketiga, perspektif developer dan industri. Keempat, perlindungan source code. Dan yang terakhir, tentang perspektif cyber law. Kita langsung ke poin pertama, yaitu bentuk perlindungan software. Banyak orang menganggap software hanyalah program komputer biasa, padahal dalam industri teknologi, software adalah aset yang sangat berharga. Contohnya, aplikasi mobile, game online, sistem enterprise, hingga platform digital yang digunakan jutaan pengguna. Software dibuat melalui proses panjang, mulai dari perencanaan, coding, testing, hingga maintenance. Karena itu, software perlu dilindungi agar tidak digunakan atau disalin secara ilegal. Kemudian, software tidak mudah dibajak dan source code tidak dapat dicuri. Perlindungan software penting untuk menjaga hak developer dan keberlangsungan bisnis teknologi. Perlindungan software dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama adalah perlindungan hukum seperti hak cipta, lisensi software, dan kontrak penggunaan software. Kedua adalah perlindungan teknis seperti serial key, authentication system, enkripsi software, dan proteksi source code. Dalam dunia industri, kedua pendekatan ini berjalan bersamaan. Hukum memberikan perlindungan secara legal, sedangkan teknologi membantu mencegah penyalahgunaan secara teknis. Poin kedua, ancaman terhadap software. Dalam praktiknya, software menghadapi banyak ancaman, mulai dari pembajakan software, pencurian source code, kemudian cracking aplikasi premium, modifikasi ilegal aplikasi, sampai dengan distribusi software tanpa izin. Kita mungkin sering melihat software bajakan atau aplikasi mod yang beredar di internet. Padahal, aktivitas tersebut termasuk pelanggaran hak cipta dan dapat merugikan developer maupun perusahaan. Berikutnya, poin ketiga tentang perspektif developer dan industri. Dalam industri teknologi modern, software memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, misalnya software enterprise, aplikasi SaaS, atau game online. Jika software tersebut bocor atau dibajak, maka perusahaan dapat kehilangan pendapatan dalam jumlah yang besar. Bahkan, perusahaan bisa mengalami kerugian dan juga keamanan pengguna juga dapat terganggu. Karena itu, perusahaan teknologi menginvestasikan keamanan software dalam jumlah besar untuk melindungi produk mereka. Poin 4, perlindungan source code. Salah satu aset paling penting dalam software adalah source code. Source code itu ibarat resep utama dari sebuah aplikasi. Kalau source code bocor, maka pihak lain dapat menyalin atau memodifikasi aplikasi tersebut. Karena itu, developer biasanya menggunakan private repository, pembatasan akses tim, dan backup source code. Tools seperti GitHub, GitLab, dan Bitbucket sering digunakan untuk membantu pengelolaan source code secara aman. Sebagai contoh nyata, banyak aplikasi premium yang berhasil di-crack lalu dibagikan secara gratis di internet. Masalahnya bukan hanya kerugian finansial bagi developer. Software crack juga sering disisipi malware atau spyware yang berbahaya bagi pengguna. Jadi,
Penggunaan software ilegal bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga beresiko terhadap keamanan data pengguna. Lanjut ke poin 5, perspektif cyber law. Dalam perspektif cyber law, pelindungan software tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal etika dan profesionalisme. Developer profesional harus memahami lisensi software, menghormati hak cipta, dan menjaga keamanan produk yang dibuat. Karena kemampuan teknis tanpa kesadaran hukum dapat menimbulkan masalah serius di dunia industri. Untuk aktivitas pada pertemuan ini, silahkan masuk ke forum diskusi di Google Classroom, kemudian jawab pertanyaan berikut. Menurut kalian, mana yang lebih penting dalam melindungi software? Perlindungan hukum atau perlindungan teknis? Jelaskan alasan kalian dan berikan tanggapan pada minimal satu komentar teman. Sebagai penutup, software merupakan aset penting dalam dunia digital yang memiliki nilai teknologi, ekonomi, dan hukum. Pelindungan software menjadi tanggung jawab bersama antara developer, perusahaan, dan pengguna. Sebagai mahasiswa teknik informatika, penting untuk memahami bahwa software bukan hanya dibuat untuk digunakan, tetapi juga harus dijaga dan dilindungi. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.